Kenalilah sejarahmu sendiri. Dalam serial latar belakang berdirinya Kesultanan Banten dan kaitannya dengan peristiwa Geger Cilegon 1888, episode ke-1. Sejarah adalah merupakan landasan bagi maju mundurnya sebuah bangsa atau negara. Oleh karena itu, betapa pentingnya mengenali sejarahnya sendiri, sebab dasarlah suatu bangsa untuk belajar dan mengambil pelajaran. Suatu bangsa tidak akan pernah bisa maju selama ia tidak mengenali sejarahnya sendiri dengan benar. Dan betapa pentingnya bangsa Indonesia untuk mengetahui sejarah Geger Cilegon 1888. Sebab peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888 itu adalah merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Sebab lewat peristiwa sejarah Geger Cilegon 1888 inilah yang bakal menguak perjalanan sejarah bangsa Indonesia di masa silam. Sehingga kita akan menemukan jawaban apakah bangsa ini sudah mengenali sejarahnya sendiri ataukah masih samar-samar. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888 atau yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Geger Cilegon itu sangat erat kaitannya dengan Kesultanan Banten. Namun sayangnya jarang orang yang mengetahui akan peristiwa sejarah ini, di mana gerakan yang dipimpin oleh para kiai dari seantero Banten ini adalah merupakan gerakan revolusi pertama bangsa Indonesia dan satu-satunya peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda yang sekaligus bertujuan untuk mendirikan pemerintahan yang berdaulat sebagai pengganti dari Kesultanan Banten yang telah dihapuskan keberadaannya oleh pemerintah Inggris pada tahun 1813. Geger Cilegon 1888 adalah merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia, sebab melalui peristiwa ini akan terkuak perjalanan sejarah Indonesia di masa silam, sehingga bangsa ini akan mengenali sejarahnya dan akan menemukan jati dirinya sendiri. Sebab jika sejarah tidak diperkenalkan dengan benar, maka generasi bangsa itu akan mencari jati dirinya lewat kegiatan demonstrasi dan tawuran di jalanan. Gampangnya bangsa ini akan sejarahnya sendiri karena diakibatkan oleh kurang cermatnya para sejarawan dalam menganalisa fakta-fakta sejarah yang ada, sehingga sampai sekarang murid-murid di sekolah meyakini serta tertanam di dalam pikiran dan jiwanya bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan kemudian dengan hanya menggunakan bambu runcing bangsa Indonesia dapat merebut kemerdekaan dari Belanda. Padahal yang mengusir Belanda dari Nusantara adalah tentara Jepang, dan itu pun menggunakan persenjataan mutakhir dan tercanggih di zamannya. Demikian pula dengan perhitungan selama 350 tahun dijajah Belanda itu pun tanpa dasar. Dari mana menghitungnya? Jika saja
dihitung sejak Peter Both diangkat menjadi gubernur jenderal VOC pada tahun 1610. Padahal kala itu wilayah kekuasaannya hanya sebatas Kepulauan Maluku saja, sebab Banten dan lainnya masih merupakan kesultanan-kesultanan yang berdiri sendiri. Dan baru pada periode akhir tahun 1700-an wilayah kekuasaan VOC itu mencakup sebagian besar wilayah Indonesia sekarang, atau tepatnya sejak tahun 1796, yaitu masa transisi dari kekuasaan VOC beralih ke pemerintah Belanda. Kemudian atas kesepakatan semua pihak, maka dibentuklah negara Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana para sultan termasuk Kesultanan Banten menjadi bagian dari struktur pemerintahan Hindia Belanda yang posisinya sebagai pejabat pemerintah di wilayahnya masing-masing. Kemudian pada tahun 1942 kekuasaan diambil alih oleh Jepang. Maka jika dihitung mulai dari tahun 1610 sampai dengan 1942 adalah 332 tahun, dan itu pun belum dipotong masa periode kekuasaan Inggris selama 5 tahun. Tentu saja bukan persoalan selisih sedikit banyaknya dari jumlah angka, namun pemahaman yang ditanamkan kepada anak-anak di sekolah itulah yang akan membentuk jiwa dan karakter sebuah bangsa, di mana kejujuran adalah modal besar untuk membangun sebuah bangsa yang besar, dan kejujuran pada sejarah adalah modal dasar bagi kemajuan suatu bangsa atau negara, sebab sejarah adalah landasan bagi maju mundurnya sebuah bangsa. Maka tanpa mengenali sejarahnya sendiri, suatu bangsa akan sulit berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya yang ada di muka bumi. Selalu tertanam dalam pikiran dan hati kita adalah perlakuan kejam dari penjajah. Maka wajar jika kita menjadi bangsa yang pendendam dan pemarah, sebab kita tidak pernah diajarkan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Belanda yang telah bersusah payah mempersatukan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara, serta mewariskan sebuah negara besar bernama Indonesia. Akan tetapi justru sebaliknya, yang ditanamkan di dalam pikiran anak bangsa ini adalah kekejaman Belanda terhadap rakyat. Namun kita tidak pernah menjelaskan kepada rakyat bahwa berdirinya negara Hindia Belanda itu atas dasar kesepakatan bersama. Sebab tanpa kesepakatan sangat mustahil bangsa Belanda membangun sebuah pemerintahan di wilayah Nusantara yang sekarang bernama Indonesia. Peranan kiai-kiai di dalam perjuangan bangsa kita. Pertama, ngerebut kemerdekaan. Nomor loro, mempertahankan kemerdekaan. Dan ketiga, mengisi kemerdekaan. Nah, jadi direbut. Kalau wang suli sakniki
tahun 1935 niku proklamasi mawon dereng tasik kirang sedasa tahun mergi proklamasi kemerdekaan niku tanggal 17 Agustus 1945 loh 10 tahun saderenge niku Muktamar Nahdlatul Ulama wonten Banjarmasin panjenengan semrap ta pundi Banjarmasin KL Kalso nggih KL kok diarani Kuala Lumpur niku nggih dadi Kalso teng mriku wonten pitakenan biasa nek NU mesti enek bahsul masail lho pembahasan masalah pertanyaannya ngeten napa wajib apakah wajib bagi kaum muslimin di Indonesia mempertahankan kawasan Hindia Belanda nalika niku kita dijajah kalilandi namine Hindia Belanda apa wajib kawasan Hindia Belanda dipertahankan padahal ia diperintah oleh orang-orang non muslim loh sinten non muslimin niku nggih niku tiang-tiang Belanda napa wajib Indonesia dipertahankan mongko sing merentah duduk wong Islam tapi wong non muslim jawabe ulama wong jujur nggih jawabe ulama niku kados sing didhawaken Kiai Subadar wau qulil haqqa walau kana murron ngomongnya sing bener senajan pahit lho napa mule wajib kene gak seneng karo londo tapi wong pancen hukume ngono wajib lah kenapa wajib karena di sini dulu ada kerajaan Islam niki terose Buhyatul Mustarsyidin setunggal kitab sing didamel para ulama kejawi niku kaum muslimin di Indonesia bebas menjalankan ajaran agama mereka ngantos sakniki besanes pemerintah bersambung pada episode selanjutnya selamat menunggu pada episode berikutnya akan kita ungkap secara jelas dan gamblang apakah benar kita pernah dijajah oleh Belanda. Kita tunggu saja episode berikutnya. Namun sekilas saya sampaikan bahwa melalui buku yang berjudul Pemberontakan Petani Banten karya Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, kita bisa membayangkan bagaimana situasi pada masa silam jauh dari apa yang kita bayangkan. Dan mungkinkah itu bisa disebut sebagai penjajah? Selamat menunggu.